Lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan. Aduh, males bacanya sebel. Ini mengenai orang tua yang siksa anak sendiri. Aduh, langsung aja kita lihat tayangannya ya jamaah. Silakan. Rosida Boru Huta Huruk melampiaskan emosi kepada anak tirinya seorang bocah perempuan yang masih berusia 7 tahun. Wanita 37 tahun tersebut kesal setelah mendengar anaknya tak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Video aksi penganiayaan yang direkam oleh teman korban ini kemudian beredar viral. Usai videonya beredar luas, rumah keluarga pelaku di kompleks Sekolah Dasar Perdagangan Bandar Simalungun tampak tertutup dan sepi. Polisi telah menangkap pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka kasus penganiayaan anak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ngiris ya. Miris ya. Selama ini mungkin ya kita sering ngedengar anak durhaka ya. Mungkin karena anak nggak sopan terus berbuat jahat sama orang tuanya. Tapi kalau kasusnya seperti video ini jamaah, kita tanya sama Ustadz Maulana. Mungkin nggak orang tua yang kasar menganiaya sendiri anaknya itu bisa menjadi orang tua durhaka Ustadz Maulana? Ya, orang tua durhaka. Orang tua durhaka kepada anaknya. Dan aku juga pengen tahu Ustadz contoh-contohnya apa aja sih Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Izin Ustaz Sasipa, bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya yang lagi nonton, jadi pembelajaran besar buat kita bahwa sebenarnya kita diatur oleh hukum. Makanya tadi kita lihat tayangannya langsung diciduk, diambil, kemudian diselesaikan secara hukum. Karena kita berada dalam ranah hukum. Bahkan hukum kan aturan. Agama ad-din ya, adalah aturan agama. Agama itu hukum. Jadi ibaratnya seperti ini. Mohon izin kalau berbicara apakah ada orang tua durhaka? Jawabannya ada. Sekalipun sebenarnya kalau kita bahasakan secara normal, tidak ada orang tua durhaka. Yang ada orang tua zolim. Tapi dalam hal ini durhaka terhadap anaknya. Karena penyebab kedurhakaan terhadap, biasanya kata-kata durhaka itu hanya terletak dari anak ke orang tua. Karena betul tadi kata Ustaz Sasiba juga sudah menggambarkan tadi penyebab orang tua kadangkala dia bisa memukul anaknya, tadi gambarnya luar biasa penggambarannya sehingga mudah kita cerna. Sehingga kita kadang-kala melampiaskan kekesalan kita terhadap anak. Mungkin orang tua ini ada lagi masalah, tiba-tiba anaknya yang jadi pelampiasan. Yang pertama, mohon izin kalau kita tadi sudah katakan sesam adalah salah, kemudian dosa, kemudian durhaka. Kemudian zolim. Nah, pada posisi kedurhakaan ini terhadap dari orang tua ke anak disebabkan karena dia memberikan sesuatu yang haram terhadap anak. Dia tahu ini haram, hasil dari haram. Tapi dia berikan terhadap anaknya. Bagaimana anaknya bisa jadi anak soleh? Bagaimana anaknya bisa jadi baik kalau makan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Maksud haramnya ini adalah sesuatu karena perolehannya. Mungkin anak ini seandainya dia tahu kalau ini halal. Kalau makanan yang halal ya dia tahu. Tapi perolehannya yang dia tidak tahu. Ini dari mana? Makanya kehati-hatian dari orang tua untuk melahirkan anak soleh bukan hanya sekadar berdoa Rabbi habli minas solihin, tidak. Tapi bagaimana kita memberikan asupan makanan dalam tubuhnya anak supaya tidak masuk sesuatu yang diharamkan. Sehingga menyebabkan orang tua durhaka terhadap anaknya karena tahu itu sesuatu yang haram tapi dimasukkan atau diberikan kepada anak. Makanya perbaiki. Kemudian yang kedua, penyebab orang tua jadi durhaka karena tidak memberikan keteladanan. Sekali lagi, suruh anak sholat tapi dia tidak sholat. Suruh anak puasa tapi dia sendiri tidak puasa. Suruh anaknya ngaji tapi dia sendiri tidak baca Quran. Jadi harusnya keteladanan itu penting sehingga anak itu butuh sosok figur. Sekali lagi, butuh sosok figur. Yang difigurkan adalah orang tua. Maaf ya tanpa menggurui. Gak enak ngomongin ini sebenarnya. Karena seakan-akan saya lebih baik daripada jamaah yang nonton di rumah. Tidak, tapi kita sama-sama belajar. Ini saya lagi belajar jadi orang tua. Karena mendidik anak 4 orang. Dengan usia yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, karakter yang bermacam-macam dari 4 anak ini. Jadi yang jelas gimana kita, mohon maaf, berikan keteladanan. Dari kata-kata dari keluar dari mulut kita tidak boleh ada kata bohong. Tidak boleh. Nah, jadi enaknya kalau pernah abah bohong, nggak pernah, ya udah, jangan bohong. Jadi enak ngajarin sholat, enak ngajarin kalau kita sudah salat. Dari enak. diri kita dulu ya, ngasih Iya, contoh ya. Alhamdulillah
pembiasaan. Ini kembali lagi ke pembiasaan. Kemudian yang ketiga, pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, datang seorang orang tua melaporkan terhadap anaknya, justru dia yang dilaporkan sama anaknya. Ya Allah. Nah, Berarti diadukan malah. Kenapa? Bagaimana saya tidak nakal? Orang tua aku tidak artinya tidak memberikan hak-haknya anak. Di antara haknya anak mendapatkan ibu yang baik. Di antara haknya anak mendapatkan nama yang baik. kalau aku jadi pernah aku baca nih jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti Ya. ada hubungannya dengan ini Ustadz ya Iya, yang ku ampusakum tidak ahlikum disampaikan. nara, diri dan keluarga sebenarnya. Karena anak itu akan jadi, bisa jadi anak itu jadi musuh buat orang tuanya. Bisa jadi penyenang, bisa jadi kurator, tapi bisa jadi musuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah mengajarkan Iya. aku dan juga jamaah yang ada di rumah. Kita dulu ya harus menjadi Kita contoh yang dulu. baik buat anak Iya. kita ya. Masya Allah. Semoga kita bisa menjadi contoh yang baik terutama dalam hal agama Karena ya. sekali lagi Ya. buat jamaah yang di rumah, anak itu bagaikan bayangan dari satu benda. Kalau bengkok, maka hasilnya bengkok, Bengkok juga bayangan juga. itu. Itulah orang tua, bagikan benda, anak itu bayangan. Masya Allah. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Baik, sekarang kita sama-sama belajar dan langsung lakukan. Kalau yuk kita contohkan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Masya Allah.